melaksanakan yaitu aksi pembakaran foto-foto Latnadillah yang membakar Al-Quran di Swedia. Selanjutnya kita yang lagi daripada Abi selaku penyesahat aliansi Persibara Al-Quran oleh Sampai. Kepada Abi anda dipersilakan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat seluruh para alim ulama, para pimpinan daya, pimpinan ormas Islam yang berhadir. Kemudian yang terhormat kepada bapak-bapak dari aparat kepolisian, aparat TNI yang ikut mengawal acara pada hari yang berbahagia ini. Kemudian terhormat para laskar, baik laskar imam atau PRI, Persatuan Relawan Islam yang turut hadir dan mengawal juga acara pada hari ini. Kemudian kepada seluruh santriwan dan santriwati mujahidin mujahidah yang dirahmati Allah yang Tuhan muliakan. Perlu sampaikan kepada kaum muslimin muslimat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu sampaikan kepada masyarakat Aceh yang hadir bauronyo atau yang menyaksikan lewat media, lewat link, perlu sampaikan tujuan kepegat aksi uronyo. Karena ada orang yang menganggap hanya perlu aksi. Karena itu Quran di Belanda, itu Quran di Swedia, urusan tidak pegat aksi di Aceh. Nah orang yang menganggapnya hal sia-sia, mubazir. Padahal ketahuilah, wahai saudara lu, bangsa lu, Ditanya yang besar dilakukan, mari dilakukan. Yang mungkin saja Swedia, silakan. Yang mampu jauh Swedia, silakan jauh Swedia untuk bela Al-Quran. Yang mungkin jauh Belanda, nadana dengan jauh Belanda dan bisa dilalui, artinya bisa dari kamang Belanda, silakan bela di Belanda. Yang mungkin jauh DPR, silakan DPR. Yang mungkin yang mampu Pak Gubernur, Pak Presiden, silakan. Karena kamu hanya mampu menjak Pak Presiden, hanya mampu menjak Pak Gubernur, maka melakukan aksi lagi rupa untuk tak ketuk pintu langit. Di samping kamu doa Pak daya-daya, tak baca puja al-haq wa sahaqal batil di masjid, di menasah, di majlis talim, dan juga Pak Uronyo yang tujuan sebenarnya nanti untuk berkumpul bersama untuk kamu doa lamurah tarik Pak mulia, urang memang doa oleh Allah Subhanahu wa taala urang Jumat, urang mulia kamu doa kepada Allah dengan berkat wa puja al-haq wa sahaqal batil. Begitu kirim oleh Allah kepada Allah ke Prancis yang Quran di Swedia dan di Belanda. Takbir! Dan yang hina-hina agama Allah di seluruh dunia kaum muslim sekalian. Saya warna kira-kira mendoa kepada Allah. Nama manfaat mana? Nama manfaat mana? Nama manfaat mana yang memperkaham doa hidayah kita kamu doa. Tip-tip lu semaya. Dan juga perlu kamu doa bersama di tempatnya untuk bertanya taharap kepada Allah bersegera kirim pertolongan Allah. Dan menasih di tempat-tempat lain. Silakan berdoa. Ini wajib kamu doa balapangan jut, masjid jut. Hana tertutup. Mana yang perkaya berdoa bajalan. Wakalah 4 mentang dia berdoa. Silakan Bandung dia kamu doa.
makin ramai makin to dengan mustajabah, makin ramai makin bagah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kan? Karena menyana petuh roh kita nasira aulia yang muntakil, aulia yang berpindah-pindah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rohnya ramai nama lebih petuh. Mudah-mudahan benar padum-padum doa wali Allah yang diterima doa, yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kirim pertolongan kepada kita dan kepancur berbina musuh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin sekalian, yang kedua, keput dapat asli lagi rupa untuk menampakkan kepada dunia, untuk menampakkan kepada publik bahawa mentangna umat Islam di Aceh yang siap membela agama Allah, mentangna umat Islam di Aceh yang siap syahid dalam membela agama Allah. Maka luntang yang baron mandung siap syahid untuk membela agama Allah, siap membela Al-Quran, siap membela Islam, siap membela Rasulullah, siap membela Allah. Mana yang pegang keput dia bela Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah tidak butuh pembelaan. Kaum muslimin sekalian, Allah pegang dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah pasti menolong kamu. Bukan arti Allah lemah, tapi Allah ingin melihat gumna kita tolong agama Allah, gumna yakin kita bela agama Allah. Pukul siap dia ketinggal ibu hurau untuk bela agama Allah, pukul siap ketinggal kesibukan hurau untuk bela agama Allah. Allah akan kalon yang namun kembali ke dekat ke Allah. Jadi kaum muslimin sekalian, dikala bela agama Allah, kan kembali kepada Allah karena Allah Maha Kaya, tapi kembali kepada kita karena pahala daripada membela agama Allah akan kembali kepada kita yang membela agama Allah. Maka para mujahidin mujahidah Bandung, baik bosan-bosan kita suarakan kebenaran dan tersampaikan kepada dunia bahawa di Aceh mentangna generasi Islam, mentangna anak-anak Aceh yang tertanam dalam hati benci kepada musuh Allah, yang tertanam dalam hati siap untuk membela agama Allah, dan pajan mantang yang mampu kita akan tajak kaum muslimin sekalian menyenaja Aceh lagi tui kamu jadi Yohana Tanah tertutup sebuah kemungkinan akan terjadi hal yang terjadi di Belanda, seperti yang terjadi di Belanda, seperti yang terjadi di Swedia. Kaum muslimin sekalian, juga akan terjadi di Indonesia. Nyakan mustahil, buktinya Ahok kalau dihina Al-Quran, dan yang semacam Ahok yang kamulai menghina Al-Quran, kamulai beluh-beluh Quran, nah yang iya ada Quran, nah yang hina-hina Quran, karena Namlaka di Aceh bekna, maka lu kayang bakron menjadi Aceh. Nah orang yang hina Quran, nah orang yang tek Quran, siap kita jihad, siap jihad, siap bela Al-Quran, siap syahid, Allah. Demi Allah, bila di Aceh kaum muslimin sekalian, orang yang Al-Quran, orang yang hina Al-Quran, maka bekle taim kita yang kaum muslim sekalian wajib jihad fi sabilillah, wajib bela Al-Quran dengan segenap kemampuan kita walau nyawa jadi taruhan. Kita harus siap kaum muslim sekalian pakon, karena Al-Quran adalah imam kita sebagaimana katakan bunuh dalam mas aksi bela Islam adalah Al-Quran imam kita, Al-Quran pedoman kita kaum muslim sekalian, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, dan siluh akan ditayang dalam kuburan. Wa ta'ala kita yang marabbuka, siapa Tuhanmu, wa man imamuka, siapa imanmu, siapa imammu. Nyok kaum muslim sekalian, para mujahidin mujahidah, santriwan santriwati, sehingga akan ditanya sah imamku, sah imam, saudara Al-Quranu imami. Tetapi kaum muslim sekalian, bila dikala Al-Quran dibakar, Al-Quran dihina, kita diam, yang boleh tertanya ijud tajawub wa tayang li malaikat man imamuka, ijud tajawub Al-Quranu imami.
Han akan bisa tajawab kaum muslim sekalian. Han tajawab Al-Quran imami. Pakon, dikala Al-Quran dihina, dikala Al-Quran dibakar, dikala kalam Allah dicaci maki, dihina. Kita yang diam, seribu bahasa. Kita biarkan kaum muslim sekalian. Maka siapapun kita baik itu rakyat biasa atau dia pejabat, aparat, maka wajib berbantu membela sesuai dengan kemampuan kita. Yang kita rakyat bela sesuai dengan rakyat, yang aparat bela, sampaikan wahai bapak aparat, wahai bapak aparat, sampaikan kepada atasan bapak-bapak sekalian. Umpamanya disampaikan bapak-bapak Kapolres, disampaikan bapak-bapak Kapolda, disampaikan bapak-bapak Kapolri agar menyampaikan kepada presiden agar presiden mengambil tindakan tegas, tindakan politis untuk memutuskan hubungan dengan Swedia dan Belanda jika tidak mau menghukum pelaku pembakar Al-Quran. Setuju atau hana? Setuju atau hana? Sebagai bapak-bapak aparat, mohon bapak aparat dengan segala hormat, kami mohon untuk bapak-bapak menyampaikan kepada bapak Kapolres, untuk menyampaikan kepada bapak Kapolda, untuk menyampaikan kepada bapak Kapolri, bapak Kapolri menyampaikan kepada presiden agar presiden Indonesia mengambil tindakan tegas untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia, Belanda dan Denmark yang mereka telah menghina Al-Quran. Karena kaum muslim sekalian, hak rakyat tayur presiden untuk memutuskan hubungan dengan Swedia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang bertuhan yang Maha Esa. Ya betul. Indonesia negara yang bertuhan. Indonesia negara yang diperjuangkan dengan takbir. Indonesia negara yang diperjuangkan dengan teriakan Allahu Akbar. Indonesia yang diperjuangkan oleh para ulama dan santri. Ya betul. Merdeka Indonesia, solid Belanda, ulama dan santri, solid Jepang, ulama dan santri, solid jihad fisabilillah, mayoritas ulama dan santri, uring-uring, watanya galamna polisi, watanya galamna TNI, watanya galamna universitas, lembaga pendidikan hanyalah pesantren daya kaum muslim sekalian. Dari daya dididik oleh ulama, dididik oleh ulama adalah semangat jihad melawan Belanda. Dari daya itu dididik oleh ulama, santri-santri untuk berani mengejar penjaga. Maka para santri, para ulama, para masyarakat Aceh khususnya tidak pernah berhenti melawan penjajah Belanda. Bahkan rela mati di medan perang, bahkan rela Nangronyo di perang agresi militer terhadap Aceh kaum muslim sekalian. Agresi Belanda terhadap Aceh karena tidak mau menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Karena paton, karena semangat jihad yang tinggi. Maka ulama, nah presiden, karena nah perjuangan para ulama, ya bukan? Nah Kapolri Ronyo, nah Panglima TNI Ronyo, nah MPR Ronyo, nah Ketua DPR Ronyo. Karena nah perjuangan santri dan ulama, ya bukan? Maka itu santri, bukannya umat Islam berhak dituntut kepada presiden untuk segera memutuskan hubungan dengan Denmark, dengan Swedia, Belanda, dan mengirim kaum muslim sekalian, kirim untuk mengusir kadubes besar dari Indonesia, dubes Belanda, usir. Dan bila kamu ingatkan kepada pemerintah Belanda, hai pemerintah Belanda, jika kalian tidak mau menghukum yang membakar Al-Quran, tidak mau menghukum yang membakar Al-Quran, yang menghina Al-Quran di negara kalian, jangan salahkan kami. Jika nenek moyang kalian, bangkai nenek moyang kalian di Aceh akan kami gali, kami buang ke laut. Takbir! Nek Aceh, kubu nek Belanda dan luas apa itu sepakat. Karena pakon, aparat polisi TNI sepakat. Karena pakon, karena Belanda Nangro yang telah menjajah Indonesia. Belanda telah memerangi Indonesia, telah memerangi Aceh. Letak urung syahid di Aceh,
yang diperang oleh Belanda. Nur Sakin Datuk Danyo yang meninggal syahid di medan perang karena Belanda ingin merampas kekayaan Aceh. Maka orang yang beri kacung bela, kacau kubu-kubu ni, nek-nek pulang-pulang ni, tabah laut, takbir. Pakat. Kaum muslim sekalian, maka Belanda harus tahu diri. Baya hina-hina Quran, baya hina-hina Islam. Maka harap pemerintah Belanda agar segera mengambil tindakan tegas. Kemudian kaum muslim sekalian, kamu baca tuntutan umat Islam yang ada di wilayah Pasai, Samudra Pasai. Kaum muslim sekalian, tuntutan umat Islam dari Nanggro Pasai. Satu, mengutuk dan mengecam keras tindakan keji pembakaran kitab suci Al-Quran oleh Rasmus Paludan dan Edwin Wagesfeld. Dua, mengutuk dan mengecam keras sikap negara Swedia, Denmark dan Belanda yang justru melindungi dan memfasilitasi tindakan ekstremis yang melukai hati umat Islam seluruh dunia, serta menyerukan agar pelaku Al-Quran segera diseret kepada proses hukum. Tiga, menuntut pemerintah Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya berhenti pada kecaman belaka, tetapi melakukan tindakan politik yang lebih nyata dengan memboikot, memutuskan hubungan diplomatik serta mengusir duta besar Swedia, Denmark dan Belanda dari Indonesia. Empat, menuntut negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam atau OKI untuk mengambil tindakan tegas nyata terhadap Swedia, Denmark dan Belanda dengan memboikot dan memutuskan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang melindungi dan memfasilitasi terhadap pembakar Al-Quran atau yang menghina kitab suci Al-Quran. Jadi tertuntut lagi negara OKI untuk mengambil tindakan tegas, yaitu untuk memboikot segala macam produk Swedia, Belanda dan Denmark. Kaum muslimin sekalian, maka kalau kalian baru siap boikot bebena produk Belanda, siap boikot bebena produk Swedia, siap boikot bebena aset Belanda, takbir. Kaum muslim sekalian, dendam kenal dengan Belanda kalau ada. Ni nek tu gani poh. Kaum muslim sekalian, nanggro dirampok, harta dirampok, maka urangnya beia pancing-pancing le Belanda. Kaum muslim sekalian, maka harap kepada DPR Aceh, DPR Kota Lusmawi lewat media urangnya untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada yang bersangkutan, yaitu kepada pemerintah pusat, kepada Menteri Luar Negeri untuk mengambil tindakan tegas. DPR baik dua Pak Kursi Menteri, silakan terbang di Jakarta, baik DPR Kota, DPR Aceh, untuk menyampaikan aspirasi rakyat Aceh. Menanjib Gubernur Aceh, KJ Gubernur Aceh kan sekedar duduk macam Pak Kursi, tapi wajib memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh. Takbir. Maka selaku orasi singkat dari Tuan, mudah-mudahan bermanfaat. Syukur menafsir kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.